Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu melakukan salat subuh secara berjamaah, di mana salat subuh berjamaah ini merupakan salah satu ciri pembeda antara seorang mukmin yang sejati dan seorang yang munafik. Setelahnya marilah kita panjatkan salawat kepada Rasulullah SAW, yang mana dengan berkat perjuangan beliau, alhamdulillah kita selalu berada dalam ajaran yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Imam Syekh panitia Masjid At-Taqwa, kemudian panitia pengurus daripada Gerakan Pemuda Subuh. Sebelum kita masuk ke tema yang akan kita pelajari bersama, saya tertarik dengan bacaan Imam tadi, bacaan surat Maryam. Kalau secara pribadi, saya paling terkesan dalam Al-Quran itu surat Yusuf dengan surat Maryam. Seringkali kalau saya baca surat Maryam itu saya sampai harus meneteskan air mata. Di penggalan ayatnya, Isnada rabbahu nida'an khafiyya. Isnada rabbahu nida'an khafiyya. Pada saat Nabi Zakaria yang munajat kepada Allah, nida'an khafiyya, dengan jenis nida', dengan jenis munajat khafiyya, secara pelan dan tersembunyi. Kenapa nida'an khafiyya? Kenapa Nabi Zakaria sampai bermunajat kepada Allah dalam bentuk yang suara yang kecil, tersembunyi? Apakah karena tujuan lebih ikhlas? Bukan. Tak mungkin seorang Nabi melakukan sesuatu ria karena manusia. Seorang Nabi apakah dia melakukan amalan di depan manusia, apalagi tersembunyi? Tidak mungkin dia lakukan ria ingin diperlihatkan kepada manusia. Karena para rasul dan anbiya itu maksum, sudah dijamin terbebas dari dosa. Jadi kenapa Allah sampai mengungkapkan dengan nida al-khafiyah? Inilah uniknya bahasa Al-Quran. Setiap kata-kata yang ada dalam Al-Quran, setiap kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu kata-kata yang dipilih oleh Allah. Bukan kata-kata disandarkan begitu saja. Setiap kata itu ada tujuannya. Kenapa Allah mengangkat cerita Nabi Zakaria yang berbuat dengan nida al-khafiyah? Karena pada saat itu Nabi Zakaria pada saat meminta kepada Allah berdoa supaya diberikan anak, usianya sudah lanjut. Usianya menurut sebagian fasir sudah sampai umur 90 tahun. Dan secara logika manusia itu tidak mungkin lagi beliau memiliki anak. Plus istri beliau wakanati imraati aqirah. Plus istri beliau sejak muda dalam keadaan mandul. Istri beliau mandul, ditambah lagi beliau sudah usia senja, tidak mungkin lagi memperoleh anak. Makanya setiap kali berdoa, beliau berdoa dengan suara yang sangat kecil. Kenapa beliau berdoa dengan suara sangat kecil? Supaya tidak didengarkan oleh orang-orang lain jamaah salat yang ada di samping beliau. Karena kalau didengarkan oleh orang-orang yang ada di samping beliau, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin seorang kakek yang sudah umur
sudah tua bangka, plus istrinya yang sudah mandul sejak muda, tidak mungkin memiliki seorang anak. Makanya Al-Quran mengungkapkan memilih kata-kata cerita Nabi Zakaria, memilih cerita doa Nabi Zakaria dengan kata-kata nida anak hafidnya. Allah ingin mengungkapkan kepada kita tidak ada yang mustahil di muka bumi ini. Apalagi buat anak-anak muda ini. Saya teringat dengan salah seorang ulama dulu yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini beliau menemukan salah satu ilmu dalam bahasa Arab namanya Al-Arud wal Qawasid. Ilmu ini tidak pernah terpikirkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jangankan terpikirkan, terlintas dalam benak ulama-ulama sebelumnya tidak pernah. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini pada beliau ulama dari Oman. Pada saat beliau diberikan kemudahan untuk bisa ke Mekah menunaikan ibadah haji, beliau berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain." Ini penting bagi kita-kita yang muda-muda ini. Karena seseorang yang sukses itu apabila dia bisa menemukan bakat dalam dirinya. Ini banyak anak-anak muda yang belum menemukan bakatnya. Bagaimana kita temukan bakat? Kita ikuti cerita Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di depan Ka'bah berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain." Kalau Nabi Sulaiman pernah berikan kepadaku kekayaan yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain. Kalau ini berikan kepadaku ilmu yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain. Ini doa yang dipanjatkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Setelah beliau pulang ke Oman kembali dari Mekah, tiba-tiba Allah memberikan ilham ke dalam hati beliau dan menemukan sebuah cabang yang bahasa Arab namanya ilmu Al-Arud wal Qawasid. Ilmu ini aneh, cara menemukannya aneh. Yang namanya ilham memang datangnya secara tiba-tiba dan tidak bisa ditolak. Ilmu ini ditemukan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada saat ada seseorang yang sedang menuntut paku. Terlintas dalam benak Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pada saat beliau mendengarkan langsung naik dalam terilhami dalam benak pikiran beliau untuk menemukan membuat sebuah ilmu bagaimana membuat syariat Arab. Inilah yang dikenal kemudian sebagai Al-Arud. Kepada kita yang bersama ini, semenjak dari SMA, semenjak kecil, sebelum kita menemukan atau sebelum bertemu dengan tamu doa kita berdoa selalu kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepadaku bakat atau satu keistimewaan agar aku bisa hidup di kampung ini dengan cara yang lebih bermanfaat." Karena ciri seorang sukses apabila dia bisa melacak bakat yang ada dalam diri. Bagi kita yang belum memiliki bakat, kita ikuti apa yang dilakoni oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Karena kita berada di Ka'bah, ya kita berada di Bukan sedang berdasarkan waktu berdoa pada saat di penghujung setelah tidak ada malam, kita mengenal kita ini dan memberikan kepadaku bakat khusus sehingga aku bisa hidup lebih bermanfaat. Itu dua kita terbawa oleh harus baca doa tadi. Adapun tema yang telah kita bahas bersama pada hari ini yaitu tentang Imam Mahdi. Siapakah Imam Mahdi tersebut? Apakah Imam Mahdi itu ada atau cuma sebatas tokoh simbolik seperti tokoh simbolik yang adil dalam sejarah Indonesia ini? Atau
Imam Mahdi itu benar-benar. Kita perlu angkat cerita tentang Imam Mahdi karena ditemukan di Aceh ini beberapa orang dari gerakan saling tak dan yang tidak saling sangat kami memberi tanggapan terhadap orang ini. Di satu kawasan daerah sana, daerah ini datang seorang guru dari wilayah Jawa dengan memakai sempadan besar. Kemudian oleh beberapa orang yang menemani beliau katakan kepada di tempat yang ini. Nah, ini yang datangi Imam Mahdi. Yang datangi Imam Mahdi. Kebetulan banyak pengantin seperti orang Arab, pakai sempadan besar, otomatis masyarakat awam banyak yang terhubung, terutama dari kaum wanita. Biasa ada asas itu paling banyak tentang kaum wanita. Sampai dalam Islam ini dikatakan pada saat munculnya Dajjal nanti paling banyak itu kaum wanita. Karena wanita mungkin lebih banyak menghidupkan perasaan, dan laki-laki lebih banyak menghidupkan logiknya. Ini siapakah Imam Mahdi? Apakah dia bisa lahir di Aceh atau lahir di mana? Yang pertama yang kita sampaikan bahwasanya karena itu menyambung dengan cerita Al-Quran selalu mengatakan apabila terjadi cerita, apabila diungkapkan cerita dalam Al-Quran atau oleh hadis Rasulullah SAW, apakah cerita itu di masa lalu atau masa yang akan datang, dalam bahasa Al-Quran ini termasuk ke dalam kategori baik. Selama itu kategori baik, maka yang tahu cuma Allah. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah yang tahu tentang yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan pernah nampakkan tentang gaib itu kepada siapapun illa man irtada min rasulih, kecuali rasul yang Allah kehendaki. Pada saat Allah ceritakan tentang Nabi Maryam, tentang Siti Maryam, apa Allah katakan? Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Zalika min anba'il ghaibi. Inilah bagian daripada cerita gaib tentang Siti Maryam. Pada saat Al-Quran bercerita tentang Nabi Yusuf, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Begitu bagaimana? Masalah itu. Kamu tidak bersama mereka wahai Muhammad, bersama saudara-saudaranya Yusuf, id ajma'u amrahum, pada saat mereka bersepakat untuk berbuat makar terhadap Nabi Yusuf. Jadi setiap cerita yang telah terjadi sebelum Nabi Muhammad ataupun yang akan terjadi nantinya dalam kategori ilmu syariat ini masuk ke dalam gaib. Selama itu masuk berhubungan dengan gaib, maka kita tidak boleh mengakal-akali cerita tersebut. Semuanya harus berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak ditemukan cerita tersebut secara tamsili, secara terperinci dalam Al-Quran, maka harus kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih atau hadis minimal yang berkekuatan hasan. Ya. Karena izinkanlah saya memakai teks, ya, karena pakai hadis. Nah. Pertama tentang Imam Mahdi. Ya. Yang perlu kita tegaskan, ulama sudah sepakat semuanya bahasanya Imam Mahdi tersebut akan muncul di Madinah. Imam Mahdi akan muncul di Madinah dan tidak muncul di Aceh. Jadi kalau ada orang-orang yang pakai serban besar datang ke kampung-kampung, bilang, ini Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi, yang boleh rajai yang benar, yang silakan anda pun peduli. Yang pembawa Imam Mahdi cuma lahir di kota Madinah. Setelah lahir di kota Madinah, beliau tidak tahu kalau dirinya itu Imam Mahdi. Beliau tidak tahu itu Imam Mahdi. Beliau tidak menyadari kalau dirinya Imam Mahdi. Nama beliau adalah
Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Berbeda dengan kaum Syiah. Imam Mahdi menurut kaum Syiah namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Menurut kaum Syiah, Imam Mahdi sudah lahir sejak pertengahan abad ke-3 Hijriah, berarti sekitar 11 abad yang lalu. Kemudian pada saat kecil, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini disembunyikan di sebuah gua di daerah Samurah di Sardab, Irak. Itu menurut kaum Syiah. Sedangkan menurut kaum Sunni, berdasarkan hadis sahih, Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau juga mengalami proses kehidupan seperti kita. Pada saat Allah akan mengutus Imam Mahdi, pada saat itu dia akan lahir, beliau akan lahir, kemudian besar seperti kita. Tidak ada mukjizat apa-apa seperti kita. Beliau banyak ilmu, beliau yang saleh. Tiba-tiba pada saat terjadi kekacauan, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 orang anak khalifah. Kota Madinah pada saat itu termasuk kota yang paling cepat merasakan efek perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Imam Mahdi akhirnya berangkat ke Makkah. Pada saat tiba di Makkah, pada saat umat Islam sedang kacau karena tidak ada pemimpin, plus pada saat itu terjadi pertumpahan darah di daerah Mina di musim haji. Akhirnya Allah mengilhamkan ke dalam hati Imam Mahdi dalam hadis katakan, "Sayusbihullahu fi lailatin wahidah." Allah jadikan, Allah layakkan Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Tapi satu malam bukan berarti sebelumnya Imam Mahdi kerjanya kelas. Ya sebelumnya bersama pemimpin, cuma tidak punya bakat memimpin. Jadi pada saat Allah yang memunculkan Imam Mahdi, Allah jadikan pada malam itu punya bakat yang kuat untuk menjadi pemimpin. Jadi yang kita tahu bahasanya Imam Mahdi itu bukan tokoh simbolik, tapi tokoh yang benar-benar real, benar-benar ada wujudnya, akan muncul di suatu saat nanti. Apakah selepas sudah lahir? Allah. Kita lihat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ini kita bacakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi ini kita bacakan hadis, ini kita bukan bahasanya Imam Mahdi pula dan bukan Israiliyah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun, la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'atha rajulan minni aw min ahli baiti." Kalau seandainya dunia ini sudah berakhir waktunya, tersisa satu hari lagi. Hari ini terakhir, satu hari lagi biasanya kiamat. Kalau sampai kata Rasulullah. Kemudian pada saat tersisa waktu satu hari lagi, Imam Mahdinya belum muncul. Apa kata Rasulullah? La tawwalallahu zalikal yawm. Allah akan panjangkan kembali hari tersebut. Hatta yab'atha rajulan minni, hingga Allah mengutus seorang laki-laki dari itu. Maksud dari itu artinya dari keturunan Rasulullah. Ini Rasulullah ungkapkan dengan bahasa ini sampainya tidak ada hukum lagi dunia ini, dan Imam Mahdi muncul, Allah akan mengajarkan untuk Rasulullah menyatakan bahasanya Imam Mahdi itu pasti muncul dan pasti ada. Bahkan ulama mengatakan wajib mempercayai bahwasanya pada satu saat nanti akan muncul Imam Mahdi. Kenapa demikian? Karena jumlah hadis yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi itu sudah sampai pada kekuatan hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang digunakan dalam bidang akidah. Jadi wajib dipercayai.
minni, ya. Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Rasulullah SAW atau di ahli baiti atau dari keluarga sama. Yuwafiu ismi. Imam Mahdi yang akan muncul tersebut yuwafiu ismi. Namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad. Wa ismu abihi isma abi. Dan nama bapaknya sama dengan nama bapak, yaitu Abdullah. Yang Allah Kristal adalah ia akan mengisi muka bumi ini dengan keadilan. Karena tidak mau wajah, sebagaimana sebelum munculnya dia, bumi ini sudah dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi ciri yang pertama Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Memang sejak lahirnya memang sudah diberikan namanya Muhammad bin Abdullah. Tanpa disadari olehnya, kalau bayinya nanti akan berjaya, memang sudah digerakkan Allah. Sebagaimana juga nama bapaknya, memang sejak lahir bapaknya sudah diberikan nama olehnya Abdullah, sudah diilhamkan oleh Allah tanpa disadari oleh orangnya. Kalau punya nanti anak dari Abdullah ini akan menjadi imam. Jadi ciri yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau ada orang pakai Imam Mahdi bukan Muhammad bin Abdullah, bagaimana? Anak Allah. Nah, yang kedua, karena saya katakan anak Allah yang kejadian yang seperti itu, ya. Yang asistennya bilang, kemudian Muhammad bin Abdullah, kemudian Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi kembalikan, kemudian namanya Muhammad bin Abdullah. Hadis yang kedua, saya singkat saja, saya boleh sampaikan hadis lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan lewat Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis berkekuatan asal sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tabari. Bahwasanya Imam Mahdi akan berpindah ke Makkah. Kemudian pada saat tiba di Makkah, selain Allah ilhamkan kepada Imam Mahdi untuk menjadi seorang khalifah, para ulama pada saat itu yang ada di Masjid Haram membaca ilham dan firasat dalam diri mereka bahwasanya lelaki yang sering ke Masjid Haram ini, lelaki yang sering menuntut ilmu ini, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai Imam Mahdi. Pada saat para ulama sudah meyakini itu adalah Imam Mahdi, beliau menarik Imam Mahdi untuk dibaiat. Dalam hadis Rasulullah dibaiat baik fayubayaunahu bainahum wal maqam. Beliau dibaiat oleh wanita pada saat itu antara rukun Rasulullah dan maqam Ibrahim. Kenapa Rasulullah sampai mengungkapkan tempatnya lagi? Tidak mengungkapkan dengan dibaiat saja untuk memberikan muncul dari Imam Mahdi. Betul-betul sampai betul-betul Rasulullah mengungkapkan tempat baiatnya secara detail. Di baiat antara Rasulullah dan maqam Ibrahim. Pada saat di baiat, ya beliau tidak mau. Ya. Bahkan dalam bahasa Islam dikatakan, fayukhrijunahu. Umat Islam pada saat itu memaksa untuk menarik Imam Mahdi dari rumahnya untuk di baiat di depan Ka'bah. Jadi berbeda dengan Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi palsu, beliau bilang asistennya bilang ayat untuk dibayar aku. Sedangkan Imam Mahdi yang benar, beliau harus dipaksa untuk bisa untuk mau dibayar. Dalam hadis ini menggunakan kata-kata sayukhrijunahu,
mereka keluarkan Imam Mahdi dari rumah untuk dibaiat di depan Kaabah. Itu yang kedua. Kemudian setelah dibaiat nanti, akan ada pasukan yang bergerak dari pribadi masyarakat dalam bahasa hadis dari wilayah timur. Wilayah timur Madinah itu bisa Syam, Damaskus, atau bisa wilayah Iran, atau bisa wilayah Khurasan. Kalau sekarang mungkin masuk wilayah pecahan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenistan, dan wilayah angkatan lainnya. Jadi pada saat Imam Mahdi dibaiat di depan Kaabah, kemudian berita ini tersebar ke muka bumi, akan ada pasukan yang bergerak dari wilayah timur untuk mengepung Imam Mahdi. Kenapa mereka mengepung Imam Mahdi? Karena pasukan ini tidak mau kekuasaan mereka. Mereka takut kekuasaan mereka akan hilang dengan munculnya Imam Mahdi. Pada saat mereka bergerak, tiba-tiba pada saat tiba di wilayah padang pasir antara Makkah dan Madinah, para ulama mengatakan wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah Zulhulaifah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah, tidak asing lagi dengan nama Zulhulaifah, atau dikenal juga dengan Jirani, tempat salah satu tempat untuk haji dan umrah. Nama yang benarnya adalah Zulhulaifah. Dan kemudian akhir-akhir ini beredar dengan nama Jirani. Nama Jirani ini nama wafat, jadi menggunakan kata Zulhulaifah. Pada saat pasukan ini tiba di Zulhulaifah, pasukan ini ditelan oleh ini akan terjadi nanti. Pada saat pasukan itu berada di kawasan Zulhulaifah atau di sekitarnya, pasukan ini ditelan oleh bumi. Kecuali tinggal satu atau dua orang yang sengaja dibiarkan oleh Allah agar dalam bahwa ini berita tentang tercelanya pasukan ini diketahui oleh umat Islam. Ini ciri yang ketiga. Apabila Imam Mahdi sudah dibaiat di depan Kaabah, kita kata cek dulu beritanya. Namanya Bapak Bintang atau Bintang Korea. Kemudian kita urus lagi. Apakah ada pasukan yang bergerak mengepung Imam Mahdi dan ditelan oleh bumi? Kalau seandainya ada pasukan yang bergerak ke Makkah dan sudah terbukti atau sudah tersebar berita pasukan ini ditelan oleh muka bumi, maka ketahuilah itulah Imam Mahdi. Jadi ini perlu kita sampaikan agar yang terutama yang muda-muda ini jangan tertimbuli dengan ada orang-orang yang berserban besar tiba-tiba tertimbuli untuk mengakui beliau sebagai Imam Mahdi. Ciri-cirinya pertama namanya adalah menghormati Imamullah, dibaiat di depan Kaabah. Kalau sudah dibaiat kita tunggu apakah ada pasukan yang bergerak dari wilayah timur Madinah, kemudian kita ada bumi. Kalau ternyata yang berarti itulah Imam Mahdi. Dan terakhir yang kita sampaikan, Imam Mahdi itu tidak akan pernah menutup dana dengan jamaahnya. Ini katakan ada yang terjadi di ini, dia bikin pen apa dengan perjuangan Imam Mahdi. Imam Mahdi yang dikatakan dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, yakunu fi akhir zaman khalifatun yaqsimu mala wa la ya'khudhu. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Yakunu fi akhir zaman khalifah. Nanti pada akhir zaman, akhir masa nanti akan ada seorang khalifah yang yaqsimul mala, dia bagikan harta. Bukan dia bersahabat harta, tapi dia bagikan harta. Wala ya'khudhu, saking dermawannya dia, harta yang sudah dia diberikan tidak pernah dihitung. Saking dermawannya dia.
Jadi ini yang perlu kita camkan. Pertama yang mudah-mudah tidak sampai tertimbuli. Imam Ali namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Karena di kalangan Syiah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, mereka setiap tahun datang ke gua di Samura, Sabda, mereka berteriak di pangkuan, wahai Khalifah, wahai Imam, muncullah, wahai Imam, muncullah. Sudah sabar, tak pernah muncul. Memang cerita Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, imam ke-12 mereka sebagai imam Mahdi, itu adalah cerita Israel. Yang benarnya Imam Mahdi adalah namanya Muhammad bin Abdullah dengan ciri yang sudah kita katakan tadi. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.